Alhamdulillah, tidak lupa puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga Ibu bisa mengajar di kelas kalian dan kalian bisa hadir pada pembelajaran Ibu pada siang hari ini untuk menuntut ilmu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Doanya di dalam hati saja ya nak. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya baiklah. Siapa ya yang tidak hadir pada hari ini? Sekretarisnya siapa yang tidak hadir? Oh, masuk semua ya, berarti nihil ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu masih berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Yang minggu lalu itu kita membahas 3 pembahasan ya. Masih ada yang ingat pembahasan minggu lalu? Yang pertama, masih ada yang ingat? Ya, Kesha? Ya, zaman Paleolitikum. Nah, yang kedua, masih ada yang ingat? Ya, benar, zaman Mesolitikum. Nah, yang ketiga nih, masih ada yang ingat? Benar sekali, zaman Neolitikum. Nah, kita lanjutkan pada siang hari ini yaitu pembahasan yang keempat, yaitu zaman Megalitikum. Kita akan bahas pada siang hari ini yaitu tentang zaman Megalitikum. Sebelum Ibu mulai, sepertinya melihat kalian tidak terlalu fokus ya. Mungkin karena pergantian jam, karena sudah siang, jadi tidak terlalu fokus. Kalau begitu Ibu mau mengajak kalian ice breathing terlebih dahulu lah, kalau seperti itu, biar kalian tambah semangat dan lebih fokus. Ice breathingnya cukup sederhana, cukup ikuti instruksi Ibu. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Satu, zaman Paleolitikum. Dua, zaman Mesolitikum. Tiga, zaman Neolitikum. 1, 2, 3, yang terakhir Megalitikum. Nah, itu tadi explaining-nya. Coba ya kalian ya. Coba ayo. 1, 2, 3. 1, zaman Paleolitikum. 2, zaman Mesolitikum. 3, zaman Neolitikum. 1, 2, 3, yang terakhir Megalitikum. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagaimana? Kalian sudah fokus kembali dengan ice breaking yang Ibu telah berikan tadi? Kalau sudah fokus, kita lanjutkan saja pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu zaman Megalitikum atau bangunan-bangunan megalitik yang terbuat dari batu-batu besar yang didirikan untuk keperluan kepercayaan mereka pada masa itu. Nah, pada masa ini manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaannya masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Melalui pembelajaran ini, anak-anak Ibu bisa memahami peradaban dan perkembangan manusia dari masa ke masa dan menghargai warisan budaya, serta dapat mengembangkan rasa nasionalisme terhadap warisan budaya di Indonesia. Pada zaman Megalitikum ini, manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka masih pada tingkat awal, yaitu kepercayaan kepada roh nenek moyang. Nah, untuk penyebaran kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang. Yang pertama yaitu gelombang Megalitikum tua, di mana menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum yang sudah menjadi pembahasan kita pada minggu lalu, sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung apa? Ada yang tahu? Pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Nah, untuk contoh bangunan megalitiknya yaitu yang pertama menhir dan kedua punden berunda-unda.
Kita lanjut. Gelombang yang kedua yaitu megalitikum muda, menyebar pada zaman perunggu, dibawa oleh pendukung kebudayaan Jongsong atau Deutero Melayu. Nah, contoh bangunan megalitikumnya yaitu peti kubur, dolmen, waruga, dan sarkofagus. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan gambar tentang zaman megalitikum. Ada yang pernah lihat atau yang sudah baca? Ini gambarnya, ada yang tahu? Oh, belum ada ya? Nah, ini namanya menhir. Nah, menhir ini bangunan berupa tugu atau tiang batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan nenek moyang. Nah, kita lanjut ya. Ini untuk gambar yang kedua. Bisa kalian lihat? Ada yang sudah mengetahui? Oh, belum ya. Nah, di sini Ibu jelasin. Ini adalah dolmen, di mana bangunan berupa meja batu sebagai tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan bagi roh nenek moyang. Nah, selanjutnya ada yang pernah baca buku atau melihat gambar ini? Belum ya? Nah, ini adalah sarkofagus, di mana batu besar yang dibuat menyerupai mangkuk atau bulat dua tangkup. Nah, yang berbentuk seperti peti jenazah. Nah, selanjutnya ini adalah gambar peninggalan zaman megalitikum. Ada yang pernah baca atau lihat di buku? Belum ada ya? Nah, di sini Ibu jelasin. Ini adalah namanya punden berunda-unda. Nah, punden berunda-unda ini strukturnya bertingkat atau bersusun seperti candi. Nah, yang digunakan pada masa itu untuk sebagai pemujaan roh nenek moyang. Selanjutnya ini ada gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Nah, belum ada yang tahu ya. Ini adalah waruga. Nah, waruga ini adalah peti kubur yang berbentuk kubus atau bulat. Nah, waruga adalah kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu, yang terdiri dari dua bagian. Nah, yang pertama ini bagiannya berbentuk segitiga seperti bumbungan rumah. Nah, yang bawahnya ini berbentuk kotak, tengahnya ada ruang. Nah, itu beberapa contoh peninggalan yang ada di zaman megalitikum. Kalian sudah memahami belum? Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan Keisa, mau nanya apa? Oh, mau nanya tentang ciri khas zaman megalitikum ya? Oh ya, baiklah. Ciri zaman megalitikum itu yang sudah disampaikan tadi, yaitu penggunaan batu-batunya yang besar. Dan ciri khas lainnya yaitu batu-batu besarnya pada masa itu dipercayai untuk kepercayaan mereka pada masa itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, jadi itulah bagaimana. Nah, Keisa sudah memahami belum? Sudah ya? Nah, kalau kalian sudah memahami, di sini Ibu akan memberikan tugas atau post-test, di mana ini evaluasi akhir kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut ya. Di sini Ibu akan membagikan lembaran kosong. Nah, nanti kalian isi namanya, nomor absen, dan tugasnya nanti Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Nih. Nah, untuk tugasnya cukup lihat gambar yang Ibu sampaikan tadi, tapi Ibu mau tempelkan terlebih dahulu gambar-gambarnya. Kalian isi apa nama-nama peninggalan di zaman megalitikum tersebut dan penjelasannya. Baiklah, Ibu tempelkan terlebih dahulu ya.
Ibu mulai dari sekarang ya. Ibu kasih waktu 8 menit. Silakan dikerjakan. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan tugasnya. Dikumpulkan jadi satu saja ya. Silakan untuk kelasnya dikumpulkan. Ya, sudah? Ya. Baiklah, sudah semua ya ini dikumpulkan. Baiklah, kalau sudah semua, Ibu cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini dan pembahasan kita pada siang hari ini tentang zaman megalitikum. Nah, kesimpulan kita pada siang hari ini yaitu zaman megalitikum atau bangunan-bangunan megalitik yang dibangun dengan batu besar. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman megalitikum ini telah mencapai tingkat kecerdasan dan keterampilan yang cukup tinggi. Nah, contohnya di Lubuk Linggau ini ada peninggalan zaman megalitikum ini, yaitu tentang yang pembahasan Ibu tadi. Nah, gambar ini yaitu menhir. Nanti Ibu ajak deh kalian jalan-jalan ke situs-situs yang ada di Lubuk Linggau. Wah, senang sekali ya kalau Ibu ajak jalan-jalan. Ya, nantilah kita jalan-jalan ya. Baiklah, terima kasih pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Baiklah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Salam jas merah. Jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah, karena yang boleh kalian lupakan itu adalah mantan. Ibu akhiri.